Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Muhammad Solehuddin dengan NIM 21211178. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai dalalah. Yang pertama yaitu pengertian dalalah. Dalalah dalam bahasa mempunyai arti menunjukkan atau penunjuk. Secara istilah yaitu penunjukan suatu lafal atau teks pada pengertian yang mudah difahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil dalam teks tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam dalalah. Dalalah dibagi menjadi dua, yaitu dalalah jelas dan dalalah tidak jelas. Dalalah jelas dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dhahir. Dhahir yaitu lafal yang bisa difahami maknanya secara langsung atau lafal tersebut sudah jelas maknanya. Contohnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini menunjukkan bahwasanya halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada dasarnya tujuan dalam ayat ini adalah tentang tidak samanya jual beli dan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan antara jual beli dengan riba. Kedudukan lafal dhahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentashih, mentakwil, dan menasahnya. Yang kedua yaitu nas. Nas yaitu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditashih atau dikhususkan, ditakwil, dan dinasah atau dihapus. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dhahirnya di sini yaitu halalnya jual beli dan haramnya riba. Kemudian dinas oleh lafal sebelumnya yaitu dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Di sini nasnya yaitu bahwa jual beli dan riba itu berbeda atau tidak sama. Ini merupakan pemikiran dari Yahudi. Yang ketiga yaitu mufassar. Mufassar merupakan lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang jelas dan tegas, sehingga penunjukannya itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditashih, tapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah SAW. Contohnya yaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla mi'at jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'ah di sini diartikan sebagai jumlah. Hukum mufassarnya adalah wajib mengamalkan sesuai dengan lafalnya, yaitu didera 100 kali. Yang keempat yaitu muhkam. Muhkam yaitu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah dengan jelas dan tegas, serta qot'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditahsis, atau dinasah. Muhkam di sini menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafal. Contohnya yaitu Quran surat Muhammad ayat 19, la illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini materi selanjutnya yaitu dalalah tidak jelas. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu khafi. Khafi yaitu lafal yang dari segi penunjukannya pada makna yang jelas, tapi ketidakjelasan muncul ketika diterapkan
pada kasus lain. Contohnya yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Artinya, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Ayat di atas menerangkan mengenai sanksi dari mencuri adalah potong tangan. Tapi akan timbul ketidakjelasan jika sanksi tersebut diterapkan untuk kasus pencopetan atau penjambretan. Yang kedua yaitu muskil. Muskil yaitu lafaz yang dari penunjukannya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafaz tersebut. Contohnya yaitu Quran Surat Muhammad ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna tatakuru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuruk. Menurut ulama Hanafiyah, kuruk di sini diartikan masa haid, sedangkan ulama Syafi'iyah kuruk diartikan sebagai masa suci. Yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal yaitu lafaz yang mengandung di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz-lafaz itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan pada sunnah yang ditafsirkan oleh Nabi. Contohnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakat. Pada kasus ini kita tidak dapat mengetahui bagaimana tata cara sholat dan zakat. Makanya kemudian diperjelas oleh hadis yang ditafsirkan oleh Nabi. Yang terakhir yaitu mutasyabih. Mutasyabih ini yaitu paling tidak jelas, yaitu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskan. Contohnya yaitu alif lam mim, ha mim, yasin dan lain-lain. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.